Akan menarik jika benda ini memiliki lebih banyak lubang daripada keju Swiss. Sekarang setelah Alec Murdaugh mendapatkan sidang baru atas pembunuhan istri dan putranya, Maggie dan Paul, pertarungan kedua sedang berlangsung di balik layar. Sekarang dia harus berhadapan dengan wanita yang menurut pengadilan tertinggi negara bagian mungkin telah mempengaruhi juri yang memvonisnya. Dan itu mengubah segalanya. Akan saya jelaskan. Saya Annette Levy, dan ini adalah Law and Crime. Sebelum saya membahas perkembangan terbaru dalam kasus Murdaugh dan gugatan perdata baru Alex, saya ingin memberitahu Anda tentang firma hukum bernama Morgan & Morgan. Ini adalah firma yang telah berjuang untuk masyarakat selama lebih dari 35 tahun dan telah memperoleh lebih dari 30 miliar dolar bagi para kliennya untuk klien-kliennya. Buktinya ada pada rekam jejak mereka dengan lebih dari 1.000 pengacara di 100 kantor di seluruh negeri. Merekrut Morgan & Morgan seperti merekrut pasukan untuk berperang demi Anda. Sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika Anda memilih yang salah, Anda bisa kalah bahkan sebelum mulai. Jika Anda pernah mengalami cedera, Anda bisa menghubungi Morgan & Morgan dan Anda tidak dikenai biaya kecuali jika menang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi forthepeople.com/crimefix, klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR yang Anda lihat di layar Anda. Alec Murdaugh akan mendapatkan sidang ulang atas pembunuhan istri dan putranya, Maggie dan Paul. Mahkamah Agung Carolina Selatan menyatakan hal itu dengan tegas. 5 hakim di pengadilan menulis bahwa hak Alec Murdaugh untuk mendapatkan persidangan yang adil telah dilanggar, sebagian karena tindakan Becky Hill, panitera pengadilan yang kini tercemar reputasinya. Dan sekarang Alec Murdaugh ingin Becky Hill bertanggung jawab atas kesalahan itu dan membayar mahal. Ia menjelaskan alasannya dalam gugatan baru. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Tapi sebelumnya, mari kita ulas singkat dulu kalau Anda belum mengikuti beritanya. Becky Hill mengelola gedung pengadilan Colleton County, tempat sidang pembunuhan ganda Murdaugh digelar pada awal 2023. Dia yang bertanggung jawab dan bahkan membacakan putusan. Mahkamah Agung Negara Bagian menemukan bahwa Becky Hill membuat komentar yang tidak pantas kepada juri atau setidaknya berusaha melakukannya ketika dia mengatakan kepada para juri untuk tidak tertipu oleh pengacara Murdaugh dan untuk memperhatikan Murdaugh dengan seksama saat dia bersaksi. 5 hakim agung, Mahkamah Agung, menulis bahwa Hill secara keterlaluan menyerang kredibilitas Murdaugh dan pembelaannya. Mereka menyebut campur tangan Hill terhadap juri sangat mengejutkan. Sekarang Murdaugh akan mendapatkan sidang ulang dan kantor Jaksa Agung berjanji akan mengadili Murdaugh kembali dengan cepat. Ya, jelas kami kecewa dan kami tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Tapi kami menghormati pengadilan dan kami menghormati prosesnya. Dan Anda tahu, saya sudah melakukan ini cukup lama. Ini sangat disayangkan. Tapi Anda tahu, Anda hanya perlu bangkit kembali dan Menjalankan tugas itu lagi, dan itulah yang kami rencanakan untuk dilakukan. Saat ini, kami masih bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kami juga bisa mengajukan permohonan certiorari ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan kami akan, Anda tahu, mendiskusikan itu secara internal terlebih dahulu. Tapi menurut saya saat ini, Anda tahu, dari sudut pandang saya, tujuan kami hanyalah untuk menangani perkara ini lagi sesegera mungkin. Dan Anda tahu, saya tentu berpikir kami akan mencari waktu di musim gugur atau sebelum akhir tahun. Tapi tentu saja kami akan berkoordinasi dengan hakim yang ditunjuk. Pihak pembela akan memiliki pendirian mereka sendiri tentang hal itu. Dan pada akhirnya, hakimlah yang akan memutuskan. Anda tahu, tanggal berapa yang akan ditetapkan. Saya juga bertanya kepada Creighton Waters, jaksa utama dalam kasus Murdaugh, bagaimana Pengadilan Tinggi Negara Bagian melihat upaya mempengaruhi juri yang melibatkan Becky Hill. Tapi dia dan jaksa-jaksanya tidak melakukannya ketika menyangkut Hill, yang kemudian didakwa dengan sumpah palsu dan penyalahgunaan jabatan publik. Dia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. sumpah palsu itu berkaitan dengan fakta bahwa dia melanggar perintah pengadilan, menyegel gambar-gambar TKP yang kami coba lindungi agar tidak bocor, dan membiarkan anggota media mengambil foto-fotonya.
Itulah tuduhan sumpah palsu terhadapnya. Dan biar saya perjelas, kami tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa perilaku Becky itu benar atau semacamnya. Apa yang kami sampaikan ke pengadilan, dan ini juga yang ditemukan oleh Hakim Tole setelah mewawancarai dan mengadakan sidang dengan semua juri itu, adalah bahwa komentar-komentar ini tidak sampai mempengaruhi keputusan juri. Dan sekali lagi, argumen kami adalah setelah 6 minggu persidangan, Hakim Newman, 75 saksi, 550 barang bukti, tim penuntut, tim pembela, semua bukti itu, beberapa komentar tidak pantas dari Panitera tidak cukup untuk mempengaruhi hasilnya. Dan itulah argumen yang kami sampaikan. Dan itulah yang ditemukan oleh Hakim Tole, Mahkamah Agung. Dan saya mengerti mereka tidak ingin membenarkan perilaku seperti ini dari seorang pejabat pengadilan. Mereka melihatnya secara berbeda. Itu hak mereka. Jadi kami lanjut dari situ. Tapi Hakim Tole mengatakan bahwa dia memang tidak memiliki kredibilitas. Dia pada dasarnya punya masalah kredibilitas. Jadi apa yang ditemukan Hakim Tole dalam putusannya dan posisi kami adalah bahwa ini tentang para juri, bukan tentang Becky. Tidak ada yang di sini yang sepenuhnya mengandalkan Becky. Kami mengandalkan para juri. 11 dari mereka mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan efek apapun. Dan salah satu dari mereka memang agak ragu-ragu, dan hakim menemukan beberapa masalah dengan kesaksian orang itu. Dan itulah yang kami andalkan. Dan sekali lagi, itulah yang ditemukan Hakim Tole. Mahkamah Agung melihatnya secara berbeda. Dan sekali lagi, itu adalah hak mereka. Sekarang, kegugatan hak sipil federal. Alec Murdaugh telah mengajukan gugatan terhadap Becky Hill. Kami mengajukan gugatan atas nama Richard Alexander Murdaugh Sr. melawan Rebecca Hill. Dan gugatan ini kami ajukan di bawah Undang-Undang Hak Sipil Federal 42 Kode Amerika Serikat 1983 untuk menuntut pemulihan atas perampasan hak-hak konstitusional. Hak-hak tersebut adalah hak Alec untuk mendapatkan persidangan yang adil, hak untuk diadili di hadapan juri yang tidak dipengaruhi dan tidak tercemar. Dengan putusan Mahkamah Agung Carolina Selatan, hal ini telah diputuskan berdasarkan hukum negara bagian. Bahwa dia telah merampas hak konstitusional Alec, merampas haknya untuk mendapatkan persidangan yang adil. Dan akibatnya, kita harus mengulang semuanya lagi, yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Gugatan federal tersebut menuduh adanya manipulasi juri oleh Becky Hill dan menyatakan bahwa Alec Murdaugh menghabiskan $600.000 yang ia miliki dari rekening pensiun untuk membiayai pembelaannya dalam persidangan kasus pembunuhan. Murdaugh menggugat Hill atas jumlah tersebut dan mungkin bahkan lebih. Ganti rugi yang kami tuntut mencakup lebih dari $600.000 yang telah dihabiskan untuk menangani persidangan pertama dan ganti rugi kompensatoris lainnya. Sekarang, izinkan saya memperjelas. Alec Murdaugh berutang banyak uang kepada banyak orang. Tidak ada uang yang didapatkan kembali, ini akan diberikan kepadanya secara pribadi. Dan tujuan dari gugatan ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban Becky Hill atas apa yang telah dia lakukan. Dia sama sekali belum dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Dan yang kedua adalah untuk menyelidiki secara tepat apa yang telah dia lakukan. Yang bisa kami lakukan melalui proses litigasi perdata. Kami memiliki wewenang untuk memanggil paksa saksi dan meminta bukti. Kami bisa mengambil keterangan di bawah sumpah. Jadi, kami akan bisa memahami seluruh cakupan perilakunya. Ia belum benar-benar diselidiki oleh negara. Dan dia juga belum dimintai pertanggungjawaban oleh negara. Dan itulah yang kami harap bisa kami lakukan. Itulah yang memang kami maksudkan. Dan itulah yang akan kami lakukan dengan gugatan ini. Tim pembela Murdaugh sedang berupaya menyelidiki tuduhan manipulasi juri oleh Becky Hill. Para pengacara bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang terlibat dalam upaya mempengaruhi juri ini? Setelah persidangan selesai, kami tidak memiliki wewenang untuk memanggil secara paksa. Kami tidak memiliki wewenang untuk benar-benar menyelidiki semuanya. Yang kami lakukan hanyalah setelah persidangan menyelidiki pelanggaran juri. Dan kami berkeliling Charleston County selama beberapa bulan melewati rawa-rawa di jalan tanah untuk mencari para juri ini dan menanyai mereka. Tapi begitu seorang hakim ditunjuk dan saya rasa kami mendapat surat perintah pada hari Jumat dari Ketua Mahkamah Agung yang mengatakan begitu perkara ini resmi dikembalikan, yang artinya lanjut, saat ini Mahkamah Agung yang memegang kasusnya. Mereka harus mengirimkannya ke pengadilan tingkat pertama dan dia akan melakukannya menurut kami dalam beberapa minggu ke depan. Jadi pada saat itu,
kami akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan surat panggilan. Lalu kami akan memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan. Sekarang, kami diberikan beberapa informasi melalui proses pertukaran bukti selama tahap permohonan sidang ulang. Apakah itu saja yang telah mereka lakukan? Maksud saya, kami tidak tahu. Tapi jika itu saja yang mereka lakukan, itu sebenarnya bukan penyelidikan yang menyeluruh. Dan kami benar-benar merasa mereka tidak melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Tapi kami pasti berencana untuk melakukannya. Dan izinkan saya mengatakan ini. Ini juga merupakan permohonan informasi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi yang diajukan kepada Sweat untuk mendapatkan informasi tambahan. Kami juga sudah melihatnya. Apakah masuk akal jika lembaga yang memiliki konflik kepentingan, mereka ingin vonis tetap berlaku, menyelidiki apakah vonis itu sah atau tidak? Maksud saya, itu terdengar sangat konyol. Dan sekali lagi, menurut saya, kesalahan Jaksa Agung adalah tidak meminta pihak independen. Dia seharusnya bisa meminta bantuan Departemen Sheriff. Siapa? Orang-orang Leon Watt atau Sheriff di Spartan? Bukan Spartan, tapi Greenfield punya Departemen Sheriff yang sangat canggih. Charleston juga, gunakan mereka. Tapi Sweat berkepentingan untuk mempertahankan vonis tersebut. Mereka tidak ingin menemukan kesalahan apapun. Maksud saya, itu memang sifat manusia. Jadi kami pikir pasti ada banyak hal yang belum diselidiki. Dan kami ingin menyelidiki hal-hal itu. Dan pertanyaannya adalah, dan saya, Jim, serta Phil sudah membicarakan hal ini, apakah dia melakukannya sendirian? Apakah ada seseorang yang membantunya melakukan ini? Dan jika Anda duduk di ruang hakim, seperti kami, ketika dia membawa informasi tentang juri yang Anda sebut sebagai si ibu telur, kami menyebutnya Myra Crosby. Dan dengarkan apa yang dia katakan. Suatu kali, itu benar-benar dibuat-buat tentang sebuah halaman Facebook. Untuk kedua kalinya, tanpa penjelasan, sebuah email anonim dikirim kepada hakim. Kami tidak diberitahu tentang hal itu. Itu diselidiki oleh kantor Jaksa Agung dan Sweat tanpa keterlibatan kami. Tidak ada pengaman untuk itu. Tapi maksud saya, dan sebut saja kami naif, karena memang begitu. Kami tidak menindaklanjuti hal itu. Dan saya melihat kembali hal itu. Seharusnya kami melakukannya, jika melihat ke belakang dengan pengetahuan sekarang. Mungkin seharusnya kami sedikit lebih agresif, tapi kami tetap tidak bisa menangani argumen itu saat itu. Tapi sekarang kami bisa. Salah satu hal yang ingin diselidiki oleh pengacara Murdoch adalah apa yang sebenarnya ada di balik upaya untuk mengeluarkan juri yang dikenal sebagai si ibu telur, juri 785 Myra Crosby. Tapi kami punya banyak pertanyaan yang ingin kami dapatkan jawabannya. Anda tahu, apakah dia bertindak sendiri? Apakah dia melakukannya hanya demi, Anda tahu, popularitas sebagai selebriti yang memang benar dia lakukan? Dan kemudian saya akan katakan, dikeluarkannya juri si ibu telur ini sangat mencurigakan. Dan itu sebenarnya bukan bagian dari kasusnya. Kami memang menjadikannya bagian dari gugatan kami. Kami menunjukkan semua ketidakkonsistenan dari apa yang dia katakan. Menurut Hakim Newman, bahwa si Egg Lady, mantan suami Nona Crosby, telah memposting sesuatu di Facebook. Yang sekarang kita tahu adalah kebohongan besar, atau seseorang berbohong kepadanya. Maksud saya, itu sama sekali tidak masuk akal. Pengacara Myra Crosby, Joe McCullough, telah meminta hakim untuk mencabut perintah pembatasan akses atas materi yang terkait dengan penyelidikan dugaan campur tangan terhadap juri, agar SLED dapat merilis materi tersebut kepadanya. Pada saat rekaman ini dibuat, pengacara Becky Hill belum menanggapi gugatan tersebut. Gugatan itu baru saja diajukan, dan belum jelas di mana atau kapan sidang ulang Alec Murdoch akan diadakan. Pihak pembela mengatakan tahun depan, sedangkan negara bagian ingin Murdoch diadili ulang tahun ini jika memungkinkan. Tim Murdoch mengatakan mereka telah menerima bukti baru sejak persidangan pertama, dan ada informasi lain yang mereka rencanakan untuk dimanfaatkan. Nah, kami menunjukkan selama persidangan terakhir bahwa mereka memang menemukan DNA laki-laki yang tidak dikenal, yang tidak berhubungan dengan siapapun dari keluarga Murdoch atau keluarga Maggie di bawah kuku jarinya. Itu ya sebenarnya tidak benar-benar ditindaklanjuti. Kami meminta mereka untuk menindaklanjuti hal itu sebelum persidangan terakhir. Kami tidak memiliki DNA tersebut, jadi kami tidak bisa melakukan apapun dengannya.
Mungkin dengan kasus baru, kembali ke titik awal, kami bisa mencari perintah dari pengadilan untuk memaksa mereka mengirimkannya ke CODIS. CODIS adalah basis data DNA nasional. Jadi maksud saya, jika kami yang bertanggung jawab dan kami memiliki fasilitas laboratorium forensik, pihak SLAP dan kami memiliki kewenangan untuk mengajukan surat perintah penggeledahan, kami pasti akan melakukan banyak hal dengan cara yang sangat berbeda dan lebih cepat. Banyak kesempatan yang hilang, dan itu sangat disayangkan. Dan kami sudah mendapatkan banyak informasi. Orang-orang di luar sana bekerja untuk Alex secara gratis. Seperti kita juga. Dan mereka telah menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Dan mereka telah menyerahkan sejumlah besar informasi itu kepada SLAP. Menarik untuk dilihat apakah SLAP telah melakukan sesuatu dengan itu atau akan melakukan sesuatu dengan itu. Jaksa Agung Carolina Selatan Alan Wilson telah mengatakan bahwa hukuman mati mungkin akan kembali dipertimbangkan untuk Alex Murdaugh dalam persidangan ulang yang membuat kesal para pengacara pembela Murdaugh. Jelas, dia tidak berbicara dengan para pengacara di kantornya. Ia mungkin sedang berbicara dengan konsultan politiknya yang mengira itu adalah kutipan yang bagus untuk kampanye gubernurnya. Hukum jelas menyatakan bahwa dia tidak dapat menuntut hukuman mati jika itu disebabkan oleh penuntutan yang bersifat dendam. Maksud saya, pertanyaannya adalah, apa yang dia ketahui hari ini yang tidak dia ketahui 5 tahun lalu? Mengapa dia mengatakan bahwa dia akan menuntut hukuman mati? Apakah ada bukti baru? Jadi kami agak muak dan lelah, dan kami sudah melihat proses ini sejak awal kasus ini, di mana Alan Wilson lebih bermain politik daripada menjalankan tugas sebagai jaksa. Dia punya pengacara-pengacara hebat di stafnya. Dia seharusnya mendengarkan mereka, mengikuti penilaian mereka. Kebetulan dia belum menyelidiki upaya pengaruh terhadap juri oleh Becky Hill. Kita akan membicarakan gugatan perdata sebentar lagi. Tapi jelas, undang-undangnya mengatakan bahwa siapapun yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi juri adalah bersalah melakukan kejahatan. Temuan fakta Hakim Tole sangat jelas. Becky Hill mencoba. Mahkamah Agung minggu lalu, Becky Hill mencoba. Jadi tolong Alan, fokuslah pada pekerjaanmu dan bukan pada politik. Sebagai tanggapan, Alan Wilson mengeluarkan pernyataan berikut. Kasus ini diperlakukan persis seperti seharusnya, sebagai persidangan baru. Setiap opsi hukum sedang dipertimbangkan, dan diskusi-diskusi itu berlangsung sebagaimana mestinya bersama jaksa dan staf yang berdedikasi di kantor Kejaksaan Agung, bukan sebagai bagian dari mesin kampanye apapun. Pada tahun 2022, realitas hukum dan praktis seputar hukuman mati sangat berbeda. Carolina Selatan belum melaksanakan eksekusi dalam lebih dari 1 dekade. Hal itu telah berubah, dan ini adalah salah satu dari beberapa faktor yang sekarang harus dipertimbangkan saat kita melangkah maju. Tuan Harputlian sendiri mengakui bahwa masalah Becky Hill sebelumnya telah dirujuk dan ditinjau oleh jaksa independen. Masalah-masalah tersebut sudah dievaluasi di luar kantor kami. Yang mengecewakan adalah melihat Dick Harputlian dan Jim Griffin menghabiskan waktu mereka menjelek-jelekan SLAD dan menyerang penegak hukum Carolina Selatan, alih-alih menangani masalah ini dengan keseriusan yang seharusnya. Pada akhirnya, tanggung jawab kami sederhana, mematuhi hukum, menjaga integritas proses, dan memastikan keadilan ditegakkan secara adil dan profesional. Ketika persidangan ulang terjadi, ada satu saksi yang diperkirakan akan kembali memberikan kesaksian, yaitu Mark Tinsley. Dia mewakili keluarga Mallory Beach yang tewas dalam kecelakaan perahu pada tahun 2019. Paul Murdaugh yang mengemudikan perahu itu, dan Tinsley sedang menggugat Alex Murdaugh atas kecelakaan tersebut ketika Paul dan Maggie dibunuh. Dia juga mewakili para korban kejahatan keuangan Murdaugh. Apakah Anda memperkirakan? Apakah itu akan diizinkan lain kali? Karena sebenarnya pihak pembela mengatakan seperti, ini tidak akan, semuanya tidak akan berantakan, seperti yang diklaim oleh pihak penuntut. Tapi bagaimana pendapat Anda tentang itu? Dan apakah Anda pikir kesaksian Anda akan diizinkan lain kali? Saya memang berpikir begitu. Saya pikir itu bersifat probatif. Saya pikir itu relevan. Dan saya pikir pengadilan jelas mengakui hal itu dalam pendapatnya. Bahwa semuanya akan berantakan,
Atau Elik melihat cara untuk menghentikan laju perkara yang sudah berjalan ini. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda kan? Anjing itu tidak harus menggigitmu agar kamu takut padanya. Jadi maksud saya, Elik lebih dari siapapun di dunia saat itu tahu betapa pentingnya penemuan kejahatan keuangan ini. Dia menghadapi hukuman 800 tahun penjara. Maksud saya, dia sudah mengaku bersalah atas kejahatan-kejahatan ini. Jadi konsekuensi dari penemuan ini adalah sesuatu yang pasti sudah diketahui Elik. Bahkan dia tidak punya kekuatan untuk menghentikannya begitu saja. Begitu benang itu ditarik dan semuanya mulai terungkap. Jadi kamu tahu, dia sudah mengetahuinya. Dan maksud saya rasa mungkin ada saat di mana dia khawatir tentang apa yang dilakukan Ginny Seckinger dan firma hukum itu. Tapi dia sudah menipu orang-orang itu selama bertahun-tahun. Dan dia berhasil lolos. Pendekatan saya lebih tajam. Pendekatan saya lebih tak kenal ampun. Jadi semua hal itu, mulai dari Tony Satterfield yang mempertanyakan, apa ini yang saya baca tentang penyelesaian dalam artikel ini? Sampai sidang yang akan datang, sampai Ginny Seckinger dan Chris Wilson dan pihak bank. Dan ada semua hal yang terjadi ini yang benar-benar membawanya pada kesimpulan. Gila, tapi tak terhindarkan di pikirannya yang sakit dan bengkok. Ini satu-satunya cara agar semua ini berhenti bagiku. Aku harus menjadi korban. Ayahku akan segera meninggal. Simpati akan berpihak padaku sejak awal. Dan ini akan memberiku ruang bernapas atau mengakhirinya sepenuhnya. Alec Murdaugh bersikeras bahwa dia tidak melakukan ini. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar tidak melakukan kejahatan ini. Bukan berarti negara gagal membuktikan perkaranya, maksudku itu yang akan dia katakan sebagai pengacara, melainkan bahwa dia memang tidak bersalah secara faktual. Apakah menurut Anda mungkin dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan ini? Tidak. Tidak, dan Anda tahu, maksud saya melihat orang-orang berspekulasi bahwa ya dia tahu siapa yang melakukannya, atau dia ada di sana dan entah bagaimana itu mengurangi kesalahannya dalam hal ini. Tapi pertama, saya tidak percaya itu benar, karena Elik adalah seorang manipulator ulung. Dia tidak akan membiarkan seseorang memiliki kekuasaan seperti itu atas dirinya. Seseorang membantunya menyingkirkan senjata dan membersihkan semuanya? Tidak, saya rasa tidak. Saya pikir itu semua ulah dia sendiri, karena dia tidak akan membiarkan orang lain terlibat dalam konspirasi gila yang dia rancang sendiri. Kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu percaya itu keyakinanmu. Keyakinan bahwa dia sudah merencanakan ini sejak beberapa waktu, bahwa ini bukan sesuatu yang spontan. Maksud saya, sekarang sudah beberapa waktu berlalu. Apakah kamu masih memegang keyakinan itu? Dan ceritakan padaku tentang keyakinanmu mengenai kapan kamu percaya bahwa dia memulai semua ini. Karena dia sekarang adalah seorang terdakwa pembunuhan. Dia bukan lagi seorang terpidana pembunuhan. Jadi, pembohong yang paling sukses biasanya menyelipkan unsur kebenaran ke dalam kebohongannya. Benar? Jadi itu bukan sesuatu yang baru saja saya pikirkan. Itu memang yang dia katakan kepada iparnya, bahwa siapapun yang telah merencanakan ini sudah merencanakannya sejak lama. Jadi saya setuju dengan apa yang dia katakan. Dan baru setelah kami mulai menemukan semuanya dan gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Ada satu momen dalam kasus perdata di mana saya paham bahwa setidaknya menurut pemahaman umum, Elik pasti tidak ingin Maggie digugat dalam kasus perdata itu, benar? Itu adalah kartu kredit Maggie yang digunakan Paul, bukan hanya pada malam kecelakaan kapal, tapi juga sebelumnya, berulang kali untuk membeli alkohol. Maggie memiliki setengah dari kapal itu. Maksud saya, memang ada tanggung jawab yang berkaitan dengan Maggie. Jadi saya mengirim permintaan agar mengakui fakta karena Elik tidak terlalu vokal di media sosial. Dan ini adalah hal yang biasa dalam kasus perdata, di mana kita bilang, akui saja kalau orang ini adalah clue. Jadi kita tidak perlu memanggil saksi untuk membuktikan bahwa itu memang clue. Jadi, jika Elik mengakui bahwa Maggie tahu hal-hal yang didokumentasikan dalam postingannya di media sosial, dan bahwa pengetahuan itu dianggap juga dimiliki olehnya. Untuk tujuan mempercayakan perahu ini kepada Paul secara ceroboh, maka saya tidak perlu menuntut Maggie. Tapi dia menyangkalnya, dan dia menyangkalnya pada November-Desember 2020, jadi beberapa bulan sebelum pembunuhan itu. Dan itu tidak masuk akal bagi saya saat itu, karena Anda tidak bisa benar-benar berasumsi bahwa saya tidak akan menuntut semua orang, karena saya memang sudah menuntut semua orang.
Saya belum menuntut Paul saat itu. Saya juga belum menuntut Maggie saat itu. Tapi Anda tahu, ada alasan strategis di mana saya khawatir Alec akan mencoba mempengaruhi juri. Jadi ini adalah cara saya menjaga dia tetap jujur, karena saya selalu bisa kembali dan menuntut mereka setelahnya. Dan saya sudah menjelaskan itu kepadanya. Seperti apa persidangan kedua menurut Anda? Saya pikir ini akan menjadi versi singkat dari persidangan pertama. Saya rasa beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak nyambung, kemungkinan akan dihilangkan. Saya rasa Anda tahu, kebohongan itulah yang tak bisa Alec elakkan. 3 orang pergi ke kandang anjing dan 1 pembohong kembali. Jadi bagaimana Anda meyakinkan 12 orang bahwa saya telah berbohong tentang segalanya? Dan kamu sedang membicarakan video itu. Aku sedang membicarakan video menjelang pembunuhan itu. Ya, tapi kebohongannya itu masih terus beredar dan dia masih harus menanggapinya. Dan menurutku dia masih belum mampu menanggapinya. Jadi menurutku itu akan terus menjadi titik lemahnya di persidangan berikutnya. Alec Murdaugh tetap berada dalam tahanan perlindungan di sebuah penjara di Carolina Selatan. Dia sedang menjalani hukuman 27 tahun penjara karena kejahatan keuangan, bersama dengan hukuman federal untuk kejahatan yang sama. Tentu saja, kami akan terus memantau semua ini dan memberikan informasi terbaru kepada Anda saat peristiwa terjadi. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Annette Levy, terima kasih banyak telah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini pada kesempatan berikutnya.